Aku tanpa sengaja menabrak seorang preman jalanan. Saat itu, aku melihat adegan dia yang menculik 4 gadis. Namun, preman itu bertingkah seperti anak kecil. Aku segera menghubungi anak laki-lakiku dan memintanya untuk memverifikasinya. Sejak lahir, aku memiliki kemampuan aneh. Selama aku menyentuh seorang penjahat, aku dapat melihat tempat kejadian kejahatan mereka. Tidak hanya itu, tubuhku tidak dapat terluka oleh pisau atau peluru. Bahkan, dalam kecelakaan kereta api yang mengerikan, ketika tidak ada orang lain yang selamat, aku dapat pergi tanpa cedera sedikit pun. Tak lama kemudian, anakku mengirim pesan balasan. Baru-baru ini, 4 pemandu sorak menghilang. Polisi tidak memiliki petunjuk sama sekali. Tetapi, kejadian yang kulihat sebelumnya membuatku dapat melacak lokasi mereka. Aku mengenakan jas hujan dan kembali menjadi pahlawan. Namun, secara tidak sadar, aku meremehkan preman itu. Dia memiliki 24 kepribadian yang berbeda. Setiap kepribadian dapat berubah kapan saja tergantung pada lingkungan. Kepribadian yang kulihat sebelumnya hanyalah kepribadian anak kecil. Yang paling menakutkan adalah kepribadian binatang buasnya. Tepat ketika aku menyelamatkan ke-4 gadis pemandu sorak itu, sebuah lolongan mengerikan seperti binatang liar terdengar. Sebelum aku sempat bereaksi, pria itu sudah berlari ke arahku dengan kecepatannya yang mengejutkan. Kekuatannya sungguh menakutkan. Aku segera menyuruh gadis-gadis itu untuk lari. Namun terlambat, dia sudah menerjang kami. Aku melangkah maju untuk menghalanginya, tetapi makhluk itu bahkan lebih buas dari yang kubayangkan. Dia melingkarkan lengannya di tubuhku dari belakang. Untungnya, tubuhku tidak bisa dihancurkan. Kami bergumul cukup lama. Pada akhirnya, aku menangkapnya dan aku membawanya langsung melompat dari lantai 5. Tepat ketika kami bersiap untuk melanjutkan pertarungan, cahaya yang terang tiba-tiba menyinari kami. Makhluk itu langsung roboh, kepribadiannya mulai berubah lagi. Aku hendak pergi, namun tiba-tiba lampu polisi berkedip di mana-mana. Selama ini aku bertindak secara diam-diam. Ternyata polisi sudah mengawasiku. Kupikir mereka akan membawaku ke kantor polisi, tetapi hasilnya berbeda dari dugaanku. Mereka mengirimku dan pria itu ke rumah sakit jiwa. Namanya Kevin. Sel Kevin dipenuhi dengan lampu sorot yang menyilaukan. Lampu bisa menyala kapan saja karena masa kecilnya meninggalkan luka yang dalam. Kamarku bahkan lebih mengerikan. 46 meriam air bertekanan tinggi selalu mengarah padaku karena saat masih kecil aku hampir tenggelam. Sejak hari itu, air menjadi ketakutan terbesarku. Semua ini diatur oleh kepala dokter. Di matanya, baik Kevin maupun aku menderita sakit jiwa. Dia memutuskan untuk menyembuhkan delusi kami. Kami mencoba berkali-kali untuk melarikan diri. Kevin bahkan berganti kepribadian menjadi perempuan untuk merayu para penjaga. Tetapi setiap upaya gagal. Sampai suatu pagi, kami berdua saling memperhatikan. Aku tahu satu hal dengan pasti bahwa cepat atau lambat akan ada pertempuran di antara kami. Tetapi yang tidak ku ketahui adalah bahwa hal itu telah direncanakan oleh pasien lain di sini. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Glass yang dirilis pada tahun 2019.